harus dikompor ini ya. Tuh tadi yang tadi mana aku bawa ke sini, tolong. Kenapa milih hari ini untuk pulang kampung? Nah ini tadi ini tuh. Ini nggak ada yang bikin moga kacang begini, ini kayaknya gua doang ya di rajin di gini-gini. Biasanya gue bikin coklat ini ya, coklat kacang. Kertasnya kurang juga nah. Sambil menunggu berbuka, rencanakan mudik dan lebaran di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Emang boleh segampang ini buka tabungan di Bank Mega? Segampang download M-Smile. Segampang bayar pakai Kris di M-Smile. Segampang ngumpul barang tabungan. Bisa dapat banyak hadiah. Ini udah kayak ulang. Itunya kurang. Jatuh pingsan. Situbondo, Sabtu siang, korban langsung dievakuasi petugas kesehatan pelabuhan untuk mendapatkan Apa yang kurang? Itu apa ini kertas ini? Dibantuin lagi juga. armada bus yang berangkat lebih awal dari jadwal pemudik Ini buat bikin buat mami papinya. Seorang wanita jatuh pingsan di depan Tuh jadi pada berambut-rambut ini. STP Jangkar Situbondo pada Sabtu siang. Peristiwa ini terjadi saat Nah korban ini harus dikompor, ini harus pakai hot plate. evakuasi korban oleh petugas kesehatan pelabuhan. Tapi apinya kecil banget ya, takutnya nanti kalau gosong jadinya jadi rasanya pahit kalau noda atau gosongnya. Sudah berada 3 hari di pelabuhan Jangkar karena tak mendapat tiket online. Kondisi cuaca dengan panas yang menyengat dan Nah ini jangan, ini banyak gulali jadinya. dagang lemas. Ini jangan dipadet-padetin, nanti kalau dipadet-padetin digigitnya keras. Sejak sepekan terakhir tercatat 3 pemudik jatuh sakit di area sekitar pelabuhan. Rata-rata pasien mengalami demam. Sementara itu hingga Sabtu siang, ratusan pemudik masih banyak yang terlantar memenuhi aula serta pelabuhan. Tidak adanya upaya penambahan jumlah kapal membuat jumlah pemudik terus menurun. Penumpukan penumpang terjadi di terminal Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Penyebabnya sejumlah armada bus berawal dari jadwal. Akibatnya banyak penumpang yang tertinggal dan terlantar di terminal. Beberapa penumpang ada yang langsung menjadi bus yang baru tiba agar bisa berangkat dan mendapatkan tempat duduk. Sebagian lainnya mengaku akan tetap menunggu bus tujuan mereka meski harus menginap di terminal. Agar penumpukan penumpang tak semakin banyak, pihak pengelola terminal Surabaya berkoordinasi mengaktifkan armada bus cadangan dengan menggunakan bus damri Surabaya. Jadi ada beberapa kendala sebenarnya. Kalau dari siapa namanya kami selalu Ya pakai sarung tangan, takut meleleh tangan gua kena plastik. Mencatat lebih dari 48.000 tiba dan berangkat dari terminal Surabaya, Surabaya. Diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi sampai hari Minggu dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang. Unyong. Ya. Penumpukan
pemudik Aduh. juga terjadi di terminal induk kota Bekasi pada Sabtu malam. Banyak calon penumpang yang menunggu sejak sore, namun bus yang ditunggu tak kunjung tiba di terminal. Sejumlah bus dengan tujuan wilayah Jawa Barat dilaporkan sudah terisi penuh. Meski begitu, para pemudik tetap menunggu hingga bus yang berkata tumpang dibuka. Sampai seperti apa, Pak? Yang mendapat bis. Alasannya apa, saya? Penuh tadi katanya bisa terakhir. Nah, ini belum tahu nih. Sejak Sabtu petang, terminal induk kota Bekasi semakin padat. Penumpang rata-rata mudik dengan kota tujuan seperti Cirebon, Bandung, Sumedang hingga Pangandaran. Ini juga Indonesia. Beragam cerita suka maupun duka terjadi saat perjalanan mudik. Ada pemudik yang tertinggal mobil rombongan keluarga di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, dan ada pula pemudik yang meluapkan emosi mereka karena terjebak selama 12 jam di Pelabuhan Merak, Banten. Berikut kisah mereka para pemudik. Inilah Gunawan, seorang pemudik asal Ciamis, Pejuang, Tangerang yang sempat tertinggal mobil rombongan keluarganya ketika melintas di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Pemudik ini sempat kebingungan menghubungi keluarganya karena ponselnya tertinggal di mobil. Untung ada petugas polisi. Ada plastik di bawah situ, pakai yang gede-gede nggak apa-apa. Gede-gede. Nah. Tapi kan belas itu semua. Hah? Belas cuma sebagian. Oh, 6,5 kembali ke gede. Gunawan mengaku saat kejadian dirinya tengah turun buang air tanpa disadari keluarganya. ada. Di Pelabuhan Merak, Kota Cirebon, Banten, terjebak 12 jam sejak Jumat malam hingga Sabtu sore. Pemudik meluapkan emosi mereka kepada petugas yang berjaga. Mama. Ada yang membunyikan klakson kendaraan mereka, ada juga yang mendatangi petugas penyedia penyeberangan dermaga 7 dan mempertanyakan mengapa mereka belum juga diberangkatkan. Aksi luapan emosi para pemudik terus terjadi hingga Sabtu malam. Pemudik yang protes sempat melempari kapal namun mengenai kaca-kaca ruang teknis ASDP yang berada di jembatan dermaga. Dikonfirmasi, petugas teknis ASDP Pelabuhan Merak yang bertugas di dermaga 7 mengungkapkan pemicu kekisruhan karena ribuan pemudik kesal saat melihat kapal hanya bersandar lalu korban tidak mengangkut mereka. Belakangan diketahui kapal yang bersandar memang bukan untuk mengangkut penumpang, tetapi hanya singgah untuk mengisi ketersediaan air. Hah? Sementara itu, cerita duka pemudik terjadi di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Seorang pemudik asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditemukan meninggal di dalam toilet pada Sabtu sore. Dari keterangan Humas Polres Karawang, Bisa beda? pemudik yang meninggal diketahui bernama Subur, berusia 55 tahun, warga Cilacap. Harus Korban dikompor. ditemukan oleh pemudik lain yang hendak buang air. Korban ditemukan sudah tergeletak di dalam toilet pria. Diduga korban meninggal karena sakit. Usai dibawa ke rumah sakit terdekat, jenazah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya. Di Jakarta, ada cerita unik dari terminal bus Grogol. Seorang warga negara asing yang mengaku asal Swedia dan bernama Steve ikut menemani istrinya yang akan pulang kampung ke Yogyakarta. Steve yang beristri warga negara Indonesia ini Pakai mengaku apa nih, senang pisau kali ya? ikut merasakan tradisi mudik di Indonesia. Terlebih di negaranya tidak menemukan suasana seperti ini. Steve yang bekerja di bidang kontraktor ini Pisau kali nggak bisa. Ada pisau di situ. tengah-tengah ribuan pemudik lainnya. Tim Liputan Indonesia. Panas. Ya. Dan CNN Indonesia Breaking News segera kembali. CNN Indonesia Breaking News. Jalan-jalan mampir Bali untuk belanja sambil menunggu berbuka. Rencanakan mudik dan lebaran
Sandiaga Uno. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Jalan-jalan ke Mandalika, mampir Bali untuk belanja. Wah, Sambil menuju berbuka, rencanakan untuk lebaran di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Diskon besar hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, produk departemen store, dan elektronik. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Sabtu dan Minggu, 6 dan 7 April di Transmart seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke Mandalika, mampir Bali untuk belanja. Sambil menuju berbuka, rencanakan mudik dan lebaran di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Pemerintah memprediksi lonjakan pemudik mencapai Udah, Ah. 5% Udah. jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Meningkatnya jumlah pemudik yang signifikan diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana strategi pemerintah dan optimisme pemerintah melihat geliat pariwisata selama musim lebaran? Sore ini kita akan mengulasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat sore Pak Menteri. Sore Mbak Nana, terima kasih CNN sudah mengundang. Oke, Pak Menteri, ini kan biasanya kalau musim mudik berangkat dari wisata. Kayaknya orang lebih sering kalau mudik itu berwisata daripada silaturahmi. Nah, baik ke objek wisata maupun kulineran nih Pak Menteri. Bagaimana kemudian dari pihak Kemenparekraf melihat kesiapan destinasi wisata yang populer saat musim lebaran ini Pak? Ya, ini pertama kali setelah pandemi kita melakukan giat mudik lebaran tanpa ada batasan. Nah, kita mendapatkan angka 153,6 juta masyarakat yang akan mudik atau sekitar 71% dari populasi kita. Mereka akan bergerak menuju ke kampung halaman. Itu pada laki gua mau bantuin buka-bukain ininya, kapnya. Akan melakukan kegiatan wisata. Nah, ini kita menyiapkan destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif untuk bersiap-siap. Jadi kami sudah mengeluarkan surat edaran di mudik lebaran agar destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini dalam kondisi siap dan memberikan layanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para wisatawan maupun juga para pemudik. Kami juga sudah melakukan koordinasi pemantauan persiapan melalui sistem Sisparnas. Ini adalah big data kita yang kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi PHRI, Putri, Forum Komunikasi Desa Wisata, dan juga karena kita lihat identifikasi potensi bencana atau gangguan cuaca ini juga Udah, cukup Pak. pastikan bisa disolusikan dengan informasikan sosialisasi agar berwisata itu aman, nyaman, dan keselamatan juga menjadi prioritas utama. Baik, kalau kita lihat ya Pak Randi, 5 provinsi yang masuk dalam destinasi utama perjalanan mudik ini seperti Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adakah kemudian kelompok tertentu yang didorong Kemenparekraf agar destinasi di wilayah-wilayah bisa dinikmati kendati meskipun nanti akan sangat padat sekali oleh pengunjung? Ya, kita menyampaikan bahwa pengelolaan destinasi ini harus memastikan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Bagaimana juga parkir bisa diatur dengan lebih rapi, sampah-sampah bisa kita hindari, dan bagaimana
center di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif ini bisa diaktifkan sehingga kita bisa memberikan informasi secara up to date melalui beberapa aplikasi juga. Jadi 5 provinsi ini kita melihat ada program khusus Lebaran 2024 dan kita juga perbanyak event-event di daerahnya. Selain itu juga ada aktivasi di destinasi baru yang sangat hit sekarang berkelanjutan yaitu Hidden Gem di desa-desa wisata. Dan kami melihat di sini potensi UMKM ekonomi kreatif bisa meraup cuan atau keuntungan di libur Lebaran 2024 yang kita prediksi akan menggerakkan ekonomi sekitar 276 sampai ke 350 triliun rupiah. Oke, Pak Sandi, tapi secara keseluruhan stakeholders ini sudah siap ya menyambut para wisatawan yang pulang mudik dan kemudian ingin berwisata ya. Semua stakeholder seperti restoran, kemudian hotel atau penginapan, kemudian tempat-tempat wisata. Dari pantauan Kemenparekraf memang semuanya ini sudah siap ya. Udah selesai. Melakukan kacang. beberapa kegiatan koordinasi Enggak, di 5 kacang provinsi awalnya yang udah kering. paling banyak akan Oke. dan terakhir kami ke Ya. Jawa Barat dan besok kita akan ke jalur puncak. Di situ kami pastikan agar semua menyiapkan destinasinya baik dengan Nah, nanti ini tinggal dimasukin ke toples ya. juga diintegrasikan dengan penyelenggaraan kegiatan event dan peningkatan kunjungan wisatawan ini jangan sampai nanti